Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar mama dan papa kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah. Bersyukur kepada siapa? Allah. Terus sekarang untuk menikmati rasa syukur kita, marilah kita berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin? Boleh dipimpin. Coba. Tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa mulai. Sekali kali. Nah, untuk kali ini apakah hadir semua? Terus bagus. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa kemarin? Terus kemarin bahasa Indonesia belajar mengenal ekspresi wajah. Tepuk tangan buat Arif. Terus ekspresi wajah ada apa aja? Oh, alhamdulillah ya kalian masih ingat. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, untuk sekarang ada bab 3 berhati-hati di mana saja. Apakah kamu pernah mendengar kata hati-hati sebelumnya? Terus harus hati-hati ketika apa? Pergi ke masjid. Tepuk tangan buat Arif. Apa jawab? Jawab apa? Aman atau bermain. Tepuk tangan buat Lipa. Ada lagi? Ketika pergi ke terus ke masjid. Terus, nah sekarang supaya lebih bersemangat ya, sebelum belajar kita melakukan games atau ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Nah gamesnya, kalau kata bapak jauh, dekat, jauh, dekat, tangkap. Nah tangkap, tetapi yang satunya itu. Nah coba. Dong. 1, 2, 3, jauh, dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, tangkap. Ada yang kena nggak? Gitu. Nah hari ini kita akan belajar bab 3 dengan tujuan pembelajaran. Coba kalian lihat terus dengarkan yang Bapak bacakan ya. Nah tujuan pembelajaran di sini melalui memeragakan percakapan peserta didik dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai konteks dan tempat bicara. Terus ada tujuan yang keduanya melalui membaca informasi peserta didik dapat menyimpulkan nama tempat umum yang dimaksud. Ada yang ketiga melalui latihan ulang peserta didik dapat menuliskan di sebagai kata depan dan kata kerja dengan tepat. Yang terakhir melalui menulis peserta didik dapat membuat cerita dengan struktur awal, tengah, dan akhir yang sederhana. Bapak punya video sekarang ada hati-hati dalam menjaga. Nah coba kalian perhatikan, disimak. Nanti setelah memperhatikan dan menyimak menonton video ini, Bapak akan tanyakan hasil analisa kalian dalam melihat video. Nah, coba perhatikan aku lalu
Tiap warna yang menyala ada artinya. Kalau lampu berwarna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Sedangkan hijau artinya kendaraan boleh berjalan. Warna kuning setelah merah artinya bersiap untuk jalan. Dan warna kuning setelah hijau artinya harus mulai memperlambat laju kendaraan. Kita sebaiknya tidak menyeberang ketika kendaraan sedang melintas. Nah, benar nggak tuh? Kamu lihat apa sih? Hah? Ih, serem. Jangan takut, Ola. Sekarang kita ada di tempat yang aman untuk menyeberang. Selain lampu penyeberangan juga menjadi petunjuk menyeberang yang aman. Coba lihat ke situ. Itu adalah lampu penyeberangan. Bila kendaraan sedang melaju, lampu tersebut akan menyala merah. Tandanya kita belum boleh menyeberang. Nah, sekarang lampunya sudah hijau dan kendaraan telah berhenti. Ayo kita menyeberang. Coba lihat itu. Wah, ada jembatan bersih. Itu namanya jembatan penyeberangan. Fungsinya juga sebagai tempat menyeberang. Kelebihannya lebih aman daripada zebra cross karena tidak perlu melewati jalur kendaraan. Hah? Ayo, duluan. Cepat, udah ambil tas nih. Awas. Aduh, bahaya sekali tuh. Ella dan Ola, kalian gak boleh ya bermain di jalanan seperti anak-anak tadi. Duh, Mama hampir jantungan melihat kejadian tadi. Tindakan itu dilarang karena akan membahayakan jiwa kalian dan pengendara. Ada tempat-tempat berbahaya yang harus kita hindari apabila ingin menyeberang. Salah satunya di antara kendaraan yang sedang parkir ini. Karena pengendara akan kesulitan untuk melihat orang yang hendak menyeberang. Selain itu, menyeberang di tikungan, tanjakan, dan di belakang halangan juga sama bahayanya. Ingat ya. Oke. Wah, ada yang tidak memperhatikan lalu lintas lagi. Kita juga tidak boleh menyeberang atau mengemudi sambil menggunakan alat yang dapat mengganggu konsentrasi. Misalnya alat pendengar musik, karena suara kendaraan tidak akan terdengar. Apalagi sambil bermain konser atau mengirim pesan. Berbahaya. Nah, kalau mau bermain, mainlah di tempat yang sudah disediakan, seperti di taman atau di lapangan. Ketimbang di jalan raya, bermain di sini lebih aman karena jauh dari bahaya lalu lintas, serta terjangkau oleh pengawasan orang dewasa. Ayo kita lanjutin perjalanan lagi. Halo? Weh, Pak men. Oh iya, ini udah dekat kok. Lihat kakak itu. Ia telah memberikan contoh yang patut ditiru, yaitu memperhatikan keadaan jalan sebelum menyeberang. Ia juga kembali untuk berhenti di tepi jalan ketika mengangkat telepon. Kalian berdua harus mencontoh kakak itu dan menjadi teladan bagi teman-teman kalian. Setuju? Setuju! Oh, dalam video tadi, sekarang Bapak mau bertanya, apa yang kalian lihat? Banyak banget.
harus menyeberang? Saat membuka laut. Nah, saat lampu hijau apa? Hijau penyeberangan apa hijau kendaraan? Di mana kalian harus menyeberang? Nah, kan di situ ada video ketika mau menyeberang, terus ada yang menelpon nih. Nah, kalian itu harus kemana? Kembali ke pinggir jalan. Kembali ke pinggir jalan. Terus kalau misalkan mau menyeberang lagi harus melihat situasi Jalan. Nah, sekarang kalian perhatikan rambu-rambu larangan depan. Itu yang pertama rambu-rambu apa? Dilarang mendorong. Dilarang mendorong. Terus Dilarang membuka pintu. dilarang membuka pintu. Ada lagi. Dilarang memberi makanan kepada hewan. Dilarang memberi makan kepada hewan. Terus hati-hati. Di pantai licin. Terus ada lagi apa? Hati-hati ada ayunan. Yang di sampingnya, Hati-hati api. hati-hati ombak besar. Terus Hati-hati ayunan. jangan sentuh telepon. Terus ya, Pak? Nah, Bapak mau bertanya apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang menyeberang jalan dan rambu-rambu larangan. Tentang menyeberang jalan dan rambu-rambu. Nah, kalian ketika boleh berjalan itu ketika lampu apa? Lampu hijau di banyak. Berangan. Terus di bagian kendaraannya harus berwarna apa? Merah. Nah, kalau misalkan ada gangguan, ada kendala, ada yang nelpon, ketika mau menyeberang, kalian harus kemana dulu? Kembali ke pinggir jalan. Kembali ke pinggir. Kalian menggunakan. Nah, untuk kalian jangan lupa belajar di rumah. Dan untuk pelajaran besok kita akan membahas tentang bullying. Terus, nah untuk sekarang pembelajarannya cukup sekian. Sebelum pulang, kalian berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Oh, Jangan dilipat kepala